Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara memberikan feedback kepada setiap progres yang disampaikan oleh peserta didik, baik itu produk, baik itu tugas, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini ada rumus feedback yang biasa saya gunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan Trello, dan ini pun rumus feedback ini saya adopsi dari Pak Uwais Khairuman. Ya, seperti ini rumusnya. Yang pertama ada social presence, ada cognitive presence, ada teaching presence. Nah, dalam satu feedback yang kita berikan, ketiga aspek ini harus ada dalam satu feedback ya. Seperti apa misalnya? Yang pertama, social presence. Dalam feedback yang kita sampaikan nanti, harus ada pemberi harga nama atau menghargai nama dari peserta didik dengan cara menyapanya, menyebut namanya, atau mengapresiasi kehadirannya atau mengapresiasi telah melaksanakan tugasnya. Kemudian dalam feedback yang sama juga setelah social presence boleh memberikan cognitive presence. Apa itu? Menghargai pendapat yang telah disampaikan. Ya, kalau tugasnya berupa produk berarti hargai produknya, kalau tugasnya berupa memberikan argumen berarti hargai argumennya, dan bahkan bisa ulas kembali tentang isi argumen yang disampaikan oleh peserta didik tersebut. Nah, itu namanya cognitive presence. Dan yang terakhir ada teaching presence. Nah, di sini mulai memberikan feedback atau masukan dari gurunya yang seharusnya seperti apa, yang benarnya seperti apa, yang salahnya di mana. Jadi di sini bisa mereview dan juga bisa memverifikasi. Ya. Rumusnya ini tidak harus sosial dulu baru kognitif baru teaching, boleh diacak-acak selama menurut saya ketiga aspek ini ada dalam satu feedback. Saya berikan contoh. Misalnya ada satu kelas Trello yang sudah berjalan, ya. Nah ini, misalnya ada satu card, di mana satu card ini siswa diminta mensubmit video mengajar, ya, micro teaching, mensimulasikan bagaimana cara mengajar. Dan di sini ada kelompok 1, ini adalah card untuk kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 4 mahasiswa. Ya, di sini ada Sinta, ada Shiva, ada Sima, dan ada Fadil. Kemudian ini ada instruksi tugasnya, di mana mereka salah satunya harus mengupload video tentang penampilan mengajarnya yang direkam. Dan kemudian nanti akan dikomentari. Nah, saya mengomentarinya di bawah. Nah, di sini ya. Saya mengomentarinya di komentar. Di sini ada rumus yang pertama, menyapa feedback untuk Fadil, karena kebetulan untuk tim yang pertama ini yang tampil duluan adalah Fadil, ya. Jadi di sini saya menyapa Fadilnya dulu, feedback untuk Fadil. Nah, ini adalah social present, menyebut namanya. Ini adalah hal yang sepele menurut saya, tapi peserta didik akan merasa terpanggil dengan namanya disebut seperti itu. Dan yang kedua, di sini saya memberikan feedbacknya dulu, ya, memberikan feedback atau masukan, berarti ini masuk ke teaching presence. Misalnya, persepsi belum ada, harusnya seperti apa. Pemahaman Anda tentang sistem reproduksi sudah sangat baik. Nah, ini namanya social presence, menghargai apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau yang ini teaching presence, saya memberikan masukan. Yang kedua ini ada social presence. Yang ketiga, media dan audio sangat baik dan jelas. Ini juga social presence, saya menghargai, tapi media yang ditampilkan tentang gametogenesis tidak terkait dengan KD. Di sini langsung disatukan antara sosial dengan teaching presence. Dan seterusnya, sampai panjang sekali. Saya mengomentari sepanjang ini. Untuk satu produk dalam satu produk mahasiswa, mahasiswanya hanya satu, saya komentari sepanjang ini. Ya, isinya ada pujian, isinya ada masukan, isinya ada sapaan, bahkan di akhir kalau Anda lihat, oke, selamat untuk Fadil, sudah menyelesaikan penampilan pertamanya. Ini balik lagi ke social present ya. Ini balik lagi ke social present, yaitu menyapa dia dan memberikan ucapan selamat. Dan tolong pelajari feedback dan rekan-rekan yang lain, juga dari dosen untuk jadi bahan refleksi pada penampilan selanjutnya. Saya sudah subscribe channelmu nih, good job. Nah, ini juga sebagai bentuk apresiasi. Nilai RPP dan penampilan dikirim ke email Fadil ya. Jadi saya sering sekali menyebutkan nama mahasiswanya berulang-ulang. Jadi seolah-olah berinteraksi secara langsung, menyapanya secara langsung. Nah, jadi sekali lagi, rumus yang pertama adalah social presence, hargai kehadirannya dengan sering menyebutkan namanya, menyapa namanya. Kemudian cognitive presence, memuji hal yang sudah baik dilakukan oleh
peserta didik yang bersangkutan terkait produk atau tugasnya. Dan yang terakhir adalah teaching presence, mulai mengkoreksi apa yang salah dan bagaimana seharusnya. Seperti itu ya. Dan ini harus dilakukan dengan respon yang sangat cepat. Misalnya kita lihat deadline-nya ya. Deadline-nya ini 6 Oktober 2020, ini tahun lalu. Oktober tanggal 6 ya. Jam 2.40 PM. Kita lihat saya meresponnya jam berapa? 7 Oktober. Besoknya langsung saya respon. Ya, jadi ini ada 6 Oktober dan besoknya langsung saya respon di hari yang berbeda, hanya besoknya, tidak ditunda sampai seminggu, tidak ditunda sampai 3 hari dan seterusnya. Jadi ini cara saya mengkoreksi atau memberikan feedback agar siswanya benar-benar termotivasi untuk memperbaiki progresnya. Atau bisa saja saya memberikan feedback dan masukan, misalnya siswa, nah ini misalnya siswa mengupload ya, katakanlah di sini ada satu kelas lagi, ini kelas yang lain, mata kuliah yang lain. Di card tugas, nah ini siswanya mengupload hasil produknya di sini. Nah, ini hasil produk siswa ya, ini hasil produk siswa. Siswanya mengupload produknya di sini, di mana mereka diminta membuat salah satu instrumen soal. Kemudian saya download hasil produknya dan langsung saya berikan komentar di file tersebut secara langsung seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini saya akan memberikan komentar-komentar. Semuanya isinya hampir ke teaching presence dan seterusnya. Nanti juga ada social presence. Intinya itu. Ya, masukan-masukan yang sangat banyak sekali. Kemudian, masukan ini saya kirim ulang. Nah, ini masukan saya. Saya kirim ulang ke card yang sama. Saya tulis feedback untuk kelompok 1. Ya. Nah, di sini langsung saya upload sehingga mahasiswa bisa mendownload untuk melihat koreksi dari gurunya seperti apa atau dari dosennya seperti apa. Di sini jedanya, nah ini kan kelompok 1 memberikan instrumennya dulu tanggal 23, tapi karena kunci jawabannya belum ada, maka saya tagih kepada mahasiswanya, tolong kumpulkan kunci jawabannya. Akhirnya kelompok yang bersangkutan menyusul produknya tanggal 25, dan saat itu juga tanggal 25 di jam yang hanya berbeda sekitar berapa menit ya, 30 menit, ini langsung diberikan feedback. Ya, jadi proses pemberian feedbacknya sekali lagi harus cepat dan responsif pada saat itu juga kalau sangat memungkinkan. Nah, jadi seperti itu. Ya, atau bisa juga teknik yang ketiga adalah siswanya sendiri bisa mengomentari tugas yang lain. Contoh, nah ini satu card tentang RPP. Jadi ada tugas di mana satu siswa di dalam tim yang sama, ya ada Fadil, kemudian ada lagi Sima dan juga Siva. Di sini Fadil kalau tidak salah, ini Fadil atau siapa ya? Oh iya betul, Fadil diminta membuat satu RPP dulu, ya diminta membuat satu RPP. Kemudian RPP Fadilnya di upload di Trello, yang mana ya? Nah ini RPP Fadil. Ya, ini diupload di Trello. Kemudian dua teman yang lainnya, Siva dan Sima, harus mendownload produk dari rekannya ini Fadil, dibaca, dianalisis, dan diberikan komentar. Maka Siva akan mengupload masukannya sendiri terkait RPP-nya atau terkait produknya Fadil, dan Sima juga memberikan feedback-nya juga, ya, bahkan menilai. Sima memberikan feedback dan menilai, Siva juga memberikan feedback dan menilai. Apa yang diberi feedback dan apa yang dinilai, yaitu RPP dari Fadil atau dari tugas dari rekan di dalam kelompoknya. Ya, jadi kita bisa lihat nih, Fadil mengirimkan tugasnya jam 8, tanggal 7. Sima selesai mengkoreksinya di tanggal yang sama, jam setengah 3. Siva mengkoreksinya di jam yang sama, di tanggal yang sama dengan jam setengah 3 juga. Jadi di hari yang sama, langsung dikomentari oleh rekannya sendiri. Ya, jadi ini apa ya? Pembelajaran yang menurut saya sangat kolaboratif sekali, di mana satu mahasiswa mengupload hasil tugasnya, kemudian hasil tugasnya dibaca oleh rekannya yang lain di dalam tim yang sama, dan rekannya tersebut memberikan masukan dan bahkan menilai produk dari rekannya itu sendiri dengan waktu yang cepat dan tenggat waktu yang sama.
Ya meskipun memang pembelajaran seperti ini tidak bisa langsung diterapkan begitu saja pada suatu kelas yang peserta didiknya memang tidak terbiasa responsif seperti itu, tapi tidak ada salahnya kita mulai dengan cara yang perlahan-lahan. Langkah yang pertama sekali lagi saya akan ulas, feedback bisa diberikan oleh gurunya sendiri dengan cara menulisnya di kolom komentar, ya, dengan mencantumkan rumus social presence, hargai kehadirannya, sapa terus namanya. Yang kedua, cognitive presence, hargai apa yang bagusnya, ya, apa yang sudah baik dilakukan oleh peserta didik terkait tugasnya. Dan yang terakhir adalah teaching presence, yaitu memberikan masukan dan mengkoreksi apa yang salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan mengkoreksi tugasnya langsung di file yang telah di-upload oleh kelompoknya di Trello, dengan memberikan balon komentar, dan file tersebut di-upload ulang oleh gurunya di card yang sama agar bisa di-download ulang oleh kelompoknya itu sendiri dan dibaca masukan dari pengajarnya seperti apa. Yang ketiga, ini tingkatannya lebih tinggi lagi, di mana selain pengajarnya memberi masukan, rekannya juga di dalam tim memberikan masukan, dan bahkan diperbolehkan untuk menilai tugas dari rekan yang lain. Seperti itu. Ya, ini adalah cara saya dalam memberikan feedback untuk masing-masing kelas. Intinya, rumusnya tidak harus seperti itu, dan bisa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik Anda sendiri. Yang jelas, saran dari saya yang paling penting adalah respon dengan sangat cepat. Ya, meskipun ini akan meluangkan waktu yang sangat melelahkan bagi pengajarnya, tapi tentu yang kita harapkan sebagai seorang pendidik dan seorang pengajar adalah berharap peserta didiknya bisa menunjukkan progres perkembangan yang sangat baik setiap pertemuannya. Maka dari itu, saya pribadi lebih baik meluangkan waktu saya untuk menghabiskan waktu membaca dan mengulas semua tugas dari peserta didik saya, dan saya respon langsung pada saat itu juga. Ya, itu saja mungkin video untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.